wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pertemuan metabolisme gizi ibu hamil yang kali ini kita akan membahas terkait dengan metabolisme mineral ya pada ibu hamil. Baik, saya lanjutkan di sini bahwa kebutuhan makanan pada janin ya, di sini perlu memiliki dasar pengetahuan. Karena kita tahu bahwa saat ini masih belum banyak pengetahuan terkait dengan makanan bergizi seimbang ya pada ibu hamil. Nah, beberapa sumber informasi mengatakan ya bahwa keperluan makanan pada janin manusia ini termasuk di dalamnya adalah keperluan oksigen dan reduksi CO2, kemudian adanya kebutuhan makanan atau substrat metabolik minimal yang ditransfer dari ibu ke janin dan transfer produksi katabolik dari janin ke ibu. Kemudian perubahan perkembangan dalam komposisi badan janin. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bahasan vitamin. Data-data keperluan vitamin janin masih belum banyak yang diketahui, hanya keperluan vitamin E yang pernah mungkin diinformasikan. Nah, anjuran pemakaian vitamin ini yang ada beberapa, yaitu terkait dengan tiamin itu 0,04 mg per hari, niacin 1,2 mg per hari, riboflavin 0,07 mg per hari. Kemudian pada mineral seperti apa? Dari 2 minggu kehamilan, itu diperlukan zat besi sebesar 3,1 mg per hari, zinc 2 mg per hari ya, atau setara dengan 0,6 mg per kilogram berat badan per hari ya. Kemudian Cooper mendekati aterem atau proses kelahiran itu sebesar 0,023 mg per kilogram per hari. Kalsium itu mendekati aterem sekitar 300 mg per hari. Fosfor itu sebesar 179. Magnesium ini sekitar 5 mg per hari. Dan terjadinya retensi fosfor dan magnesium itu bertahan sampai saat bayi lahir sekitar 6 bulan. Ya. Baik, selanjutnya terkait dengan vitamin D dan kalsium. Vitamin D diperlukan untuk pembentukan dan pertumbuhan tulang, kita tahu. Dan dia berperan dalam absorpsi utilisasi kalsium. Jadi vitamin D bekerja secara sinergi bersama kalsium ya dalam upaya membentuk tulang, yaitu di sini tidak hanya kalsium, ada fosfor dan magnesium yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar nih selama kehamilan untuk proses pembentukan dan pertumbuhan tulang. Nah, asupan vitamin D yang kurang ya, atau kita sebut di sini ada defisiensi vitamin D, itu dapat menghambat pertumbuhan tulang dan gigi pada janin dan juga bisa menyebabkan osteomalacia pada ibu. Jadi memang sangat rentan ya bagi ibu yang memiliki riwayat asupan vitamin D yang kurang, yaitu bisa menghambat pertumbuhan tulang dan gigi. Kemudian osteomalacia. Apa sih osteomalacia? Osteomalacia itu adalah kelainan pada tulang yang bisa menyebabkan tulang itu menjadi lunak. Tulang itu menjadi lunak, kemudian mudah mengalami patah tulang, jadi rapuh seperti itu. Nah, kerapuhan tulang ini biasanya diakibatkan dari penurunan asupan vitamin D atau efek samping dari gagal ginjal, karena memang ada kaitannya dengan fungsi ginjal seperti itu. Kemudian dari asupan vitamin D, kita lihat RDA vitamin D yang biasanya dapat terpenuhi melalui ekspos tubuh di bawah sinar matahari atau susu yang difortifikasi vitamin D. Jadi memang vitamin D ini akan aktif apabila terpapar sinar matahari atau UV. Nah, itu bentuk aktif dari vitamin D adalah provitamin D3. Jadi bentuknya vitamin D3, provitamin D3, dia aktif kalau dia sudah terpapar sinar matahari. Kemudian pada vegetarian ini bagaimana? Vegetarian dapat mencukupi vitamin D dari ekspos tubuh di bawah sinar matahari setiap hari, atau bisa mencukupinya dari sumber susu kedelai yang telah difortifikasi vitamin D. Seperti itu. Kemudian pada kalsium, dari studi ditemukan pada banyak ibu hamil dia mengalami defisiensi, ya, di mana di sini kalsium diperlukan untuk memineralisasi rangka tulang dan gigi pada janin. Dan absorpsi kalsium pada awal kehamilan itu menjadi
lebih besar, yaitu 2 kali lipat ya. Dan kalsium ini telah nanti disimpan di dalam tubuh ya. Dan di trimester akhir itu saat proses kalsifikasi tulang janin ya, transfer kalsium ke plasenta menjadi lebih banyak atau cepat. Karena di minggu-minggu terakhir itu penyerapan itu semakin kuat dari ibu ke janin melalui plasenta. Tidak hanya kalsium sebenarnya, jadi masih banyak zat-zat gizi lain yang memang ditransfer itu secara deras ya, secara cepat dari plasenta ibu kepada janin. Itu sekitar berapa? Sekitar lebih dari 300 mg kalsium yang ditransfer ke janin selama setiap harinya gitu. Sehingga tambahan kalsium untuk RDA pada trimester 1, 2, 3 yaitu sekitar 150 mg per hari. Jadi totalnya itu sekitar 950 mg per hari. Apabila asupan kalsium dari makanan itu kurang, maka bisa diberikan tambahan suplemen kalsium yang kurang lebih 600 mg per hari. Kemudian gimana zat besi? Dari studi diketahui bahwa lebih dari ibu hamil mengalami defisiensi zat besi dan itu seringkali ya, biasanya di awal trimester. Sehingga ini bisa berindikasikan simpanan Fe pada ibu hamil itu kurang. Gitu. Dan karenanya diperlukan tambahan Fe pada ibu hamil yaitu untuk meningkatkan simpanan Fe juga. Untuk proses peningkatan volume darah ya di trimester akhir nanti. Karena semakin trimester bertambah ya, umur kehamilan bertambah, maka volume darah ibu ini semakin meningkat dan dia harus bisa mencukupi antara plasenta dan janin, seperti itu. Dari simpanan Fe ibu, janin juga mendeposit Fe dan digunakan mencukupi kebutuhan saat bayi lahir sampai dengan 4 hingga 6 bulan. Jadi memang masih perlu tuh ketika lahir 4 sampai 6 bulan. Setelah itu si bayi ini akan memasuki masa pemberian makanan pendamping ASI. Nah, di situ baru bayi bisa mencukupi secara perlahan mandiri ya untuk kebutuhan zat besinya. Kemudian kalau ibu yang dengan operasi sesar, dia akan mengalami kehilangan banyak darah sehingga memang menguras simpanan dari zat besi ibu gitu. Karenanya untuk memenuhi kebutuhan ini biasanya terjadi penyusutan tubuh ya. Dan pada saat itu menstruasi berhenti, absorpsi Fe itu meningkat ya lebih dari 3 kali sehingga transferin darah juga harus meningkat. Gitu. Sarannya apa? Ibu hamil perlu tambahan suplemen di trimester kedua dan ketiga ya 30-60 mg per hari. Kemudian zat besi untuk memperlancar absorpsi Fe. Jadi konsumsi suplemen agar dilakukan di antara 2 waktu makan atau saat mau tidur ya, dalam kondisi perut sudah kosong yang menggunakan air putih ya. Jangan menggunakan susu, kopi atau teh ya, karena di sini ada zat-zat yang menghambat absorpsi Fe. Kalau bisa vitamin C. Vitamin C dia dapat membantu absorpsi Fe dari suplemen. Kemudian dari Fe suplemen ini juga biasanya dia bentuknya virus ya. Jadi vitamin C ini juga biasanya membantu Fe yang berasal dari makanan. Jadi yang benar-benar sumbernya dari sumber makanan alami. Gitu. Ini sumbernya kita lihat dari hati ya, daging, sayuran, dan bayam. Bagaimana dengan iodium? Dari hasil survei klinis ya menunjukkan bahwa ibu hamil yang menderita pembekakan kelenjar tiroid ya di sini mengalami defisiensi iodium. Artinya bubil ini menderita gondok. Pastinya anak juga berpeluang lebih besar menderita gondok gitu. Sehingga perlu adanya tambahan iodium pada ibu hamil karena ada faktor tadi peningkatan basal metabolic rate. Besarannya berapa? Disarankan 50 mikrogram per hari pada trimester ketiga. Gitu ya, atau berdasarkan RDA ini sekitar 200 mikrogram per hari. Sumber pangan di sini pangan laut ya, kerang, udang, rumput laut, dan garam beriodium yang memang dikonsumsi sebagai garam meja. Kemudian magnesium. Dari hasil pengamatan ibu hamil ya, kandungan magnesium di sini menurun ya hingga 7-12% sehingga menyebabkan defisiensi magnesium.
mengakibatkan penegangan pada pembuluh darah plasenta atau di sini dan umbilikal gitu ya. Jadi peranannya Mg ya dengan kalsium itu berperan selain sebagai unsur pembentuk tulang, dia juga berperan antagonis ya dalam mengatur impuls syaraf. Kalau kalsium dia sebagai stimulator, sementara Mg ini sebagai relaksor ya, seperti itu. Ini kebutuhannya penambahan 30 mg per hari. Sumbernya banyak di jenis pangan seperti daging, susu, pangan laut, kacang-kacangan, dan sayuran. Ya. Kemudian yang zinc ya dari pengamatan pada ibu hamil ya, terjadi penurunan tingkat zinc dalam sirkulasi bersamaan dengan periode organogenesis. Nah, tingkat zinc yang menurun atau rendah ini menyebabkan janin sangat peka terhadap teratogen, yaitu serangan toksin penyebab janin abnormal dan berisiko tinggi terkena cacat bawaan. Karena memang zinc di sini kaitannya dengan pertumbuhan seperti itu. Nah, biasanya ini menjadi biomarker atau indikator apakah janin ini yang dilahirkan nanti mengalami BBLR atau tidak, seperti itu. Dan zinc ini diperlukan untuk sintesis DNA dan RNA, ya, berperan dalam sintesis protein. Memang kaitannya erat dengan sintesis protein dalam pembentukan dan pertumbuhan sel. Penambahannya di sini berbeda-beda, trimester 1, 2, dan 3 bisa kita lihat ya. Kemudian dari RDA juga dia berturut-turut seperti ini. Kalau kadar zinc-nya menurun, maka perlu adanya suplementasi zinc sebesar 15-20 mg per hari. Supaya menjaga suplementasi yang Fe kurang dari 60 mg. Agar absorpsi zinc dan dalam serum juga meningkat. Dan asupan Fe dosis yang lebih tinggi menghambat absorpsi dan utilisasi dari zinc. Jadi sebenarnya perannya zinc dengan Fe ini bersifat antagonis ya. Kalau misalnya dosis Fe-nya terlalu tinggi, dia justru malah menghambat asupan zinc gitu. Sumbernya di mana? Sumbernya ada di pangan hewani ya. Susu, daging, hati, kerang, telur, dan kacang-kacangan. Kemudian serealia yang bioavailability-nya rendah, seperti itu. Kemudian natrium. Natrium di sini juga di sini dikatakan bahwa produksi hormon yang meningkat ya, dia waktu hamil bisa meningkatkan metabolisme natrium ya. Volume darah bumil juga pasti meningkat. Tadi kan ada hemodilusi. Kemudian meningkatnya filtrasi Na glomerular ya. Kemudian ada mekanisme kompensasi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dengan elektrolit. Nah, ini tidak disarankan nih untuk menurunkan konsumsi natrium secara banyak ya, atau memberikan resep diuretik pada ibu hamil yang menderita edema. Jadi memang harus pelan-pelan. Kalau dia mengalami preeklamsia, itu lebih baik konsul ke dokter. Kemudian biasanya penurunannya juga harus sangat hati-hati karena biasanya akan timbul stres pada sistem renin angiotensil aldosteron ya. Dan ini ada intoksikasi cairan dan ginjal, nekrosis pada jaringan adrenal. Ini jadi sangat memang harus hati-hati. Karenanya perlu menjaga ya asupan natrium secukupnya yang tidak kurang dari 2-3 gram per hari. Sumbernya ini hewani ya, harus lebih besar dari nabati. Oke. Kemudian air ya, saat hamil juga terjadi perbesaran uterus, menekan usus bagian bawah, sulit buang air besar ya, perlu peningkatan konsumsi air. Ya, ini 6-18 8 gelas per hari ya. Ya. Tadi ya 6-8 gelas per hari. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa asupan zat gizi dan air yang adekuat pada ibu hamil erat kaitannya dengan output kehamilan ya, yaitu berat dan panjang badan bayi lahir. Di sini beberapa penelitian yaitu dari Marangoni, kemudian Renault ya, dia menyebutkan seperti itu. Kemudian ada asupan zat gizi dan air juga mempengaruhi kondisi kesehatan atau inflamasi tubuh si ibu. Ini penelitian Minihan ya, tahun 2015. Karenanya kehamilan merupakan kondisi yang berhubungan dengan metabolisme tubuh dan hormon seperti tiroid, progesteron, insulin pada kasus diabetes kehamilan. Jadi memang banyak sekali kondisi-kondisi kehamilan ya, antara hubungan antara asupan zat gizi dengan kondisi kehamilan tertentu. Karenanya penting pada ibu
memperhatikan asupan zat gizi selama kehamilan. Ya, kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.